Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, para siswa-siswi SMK Negeri 1 Gunung Putri, di Ramadan 1444 Hijriah ini kembali kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa, yaitu menikmati sajian-sajian ibadah yang tentunya mudah-mudahan dalam Ramadan ini kita bisa menjadi lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Kami ucapkan selamat kepada anak-anak sekalian yang hari ini tetap semangat menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah materi yang tentunya mudah-mudahan ini menjadi sebuah proses untuk bagaimana kita memperbaiki diri. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu tentang tawazun, yaitu keseimbangan. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin pernah mendengar kata tawazun. Tawazun itu merupakan seimbang. Kita tahu betul bahwasannya kita ingin menjadi orang-orang soleh gitu ya. Para orang tua, bahkan setiap duha pun dalam kegiatan duha para guru selalu mendoakan Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Bagaimana berharap memiliki generasi-generasi anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh itu adalah anak-anak yang kuat, menjadi generasi yang kuat, tidak doif, tidak lemah. Nah, salah satu indikatornya adalah dengan memiliki keseimbangan dalam mengelola segala potensi yang kita miliki. Mungkin anak-anak sekalian pernah menyadari dari setiap indera yang kita miliki, ya, tentunya ini merupakan anugerah sekaligus memiliki potensi yang kita gunakan untuk menjadi bekal kita. Bekal untuk bagaimana menghadapi perjalanan hidup di dunia ini, sekaligus bekal untuk menuju akhirat, yang mudah-mudahan endingnya kita berharap surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat tentang tawazun, apa saja sih yang harus kita miliki? Kita memiliki potensi yang namanya pertama mungkin akal, pikiran. Kita perlu memiliki kekuatan, keilmuan. Untuk itu anak-anak sekalian, mari kita gunakan potensi otak ini, potensi akal ini, untuk bagaimana bisa kita maksimalkan menjadi orang-orang yang terus-menerus belajar. Kita ingat dengan sebuah slogan Bapak pendidikan kita yang mengatakan pendidikan sepanjang hayat. Dalam sebuah istilah bahasa Arab, ya, kita mendengar innamal bu'istu ya liutammima makarimal akhlaq, bahwasanya memang Rasulullah mengirimkan untuk menjadi akhlak yang mulia. Salah satu hal yang beliau ungkapkan adalah yaitu kita diminta untuk mencari ilmu minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu dari mulai buayan sampai liang lahat. Long life education, kalau kata Ki Hajar Dewantoro. Dari sini sudah sangat jelas. Coba kalau kita lihat perjalanan flashback ketika berbicara Isra Mi'raj misalkan. Isra Mi'raj ini teknologi yang sudah hadir di zaman dulu saat itu. Bayangkan perjalanan malam, ya, antara Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, cepatnya bagaikan kilat. Ya, mungkin anak-anak sekalian pernah dengar kisah yang luar biasa penuh hikmah tentang Isra Mi'raj. Kemudian perjalanan dari Masjidil Aqsa ke langit juga begitu cepat dengan kendaraan yang waktu itu menggunakan buraq, ya, didampingi oleh malaikat Jibril. Bayangkan kecepatan teknologi saat itu tidak terbayangkan. Ya, pagi harinya Rasulullah sudah ada di Mekah kembali. Kalau kita melihat dari segi akal saat itu tidak mungkin. Tapi hari ini ketika kita memanfaat teknologi, bayangkan seorang ahli, ya, ilmuwan yang hari ini luar biasa menginspirasi ilmu-ilmu matematika, yaitu terkenal dengan algoritma, aljabar gitu ya. Algoritma ini tokoh muslim yang luar biasa. Bagaimana menciptakan sebuah teori yang dari situlah akhirnya, ya, kecerdasan hadir
ya bahkan komputer yang begitu cerdas tuh, itu berasal dari algoritma. Ini yang harus kita sadari. Ternyata ilmu terus berkembang. Kalau bahasa sekarang mungkin ada sebuah riset. Maka untuk itu jelas kita sebagai anak-anak muda, generasi muslim harus menyadari tentang pentingnya mencari ilmu. Di zaman saya dulu tidak ada yang namanya Android. Belum ada yang namanya WhatsApp. Ya. Saat itu ketika saya remaja, untuk memiliki sebuah handphone saja sudah sebuah keuntungan luar biasa. Hanya ada telepon yang sifatnya kabel yang umum. Tapi hari ini perkembangan luar biasa. Bahkan mungkin hari ini kita bisa bicara teknologi, begitu perkembangannya, ya, kecerdasan buatan manusia itu luar biasa. Maka untuk itu anak-anak sekalian, jika hari ini kita masih berpikir nyaman, pasrah, maka itu menjadi suatu hal yang akan menghambat bahwasanya kita harus cerdas secara akal. Yang kedua, kita memiliki yang namanya kecerdasan fisik, ya, fisikal. Ya, kalau tadi mungkin akal bisa disebut dengan intelligence quotient, kalau mungkin hari ini kalau saat ini saya bilang kita memiliki yang namanya physical quotient, kecerdasan fisik. Ini juga penting gitu ya. Bagaimana kita harus memiliki sebuah desain agar tubuh kita selalu sehat. Jangan sampai, mohon maaf, misalnya ketika upacara belum lama kita sudah pusing. Baru 15 menit kita berbaris, kita pingsan. Baru setengah jam kita baris, kita langsung jatuh sakit. Ini merupakan ciri-ciri yang tidak demikian diharapkan. Karena Rasulullah mencontohkan bagaimana beliau termasuk orang yang jarang sakit. Gitu. Ya, kesehatan fisik ini penting. Kenapa misalkan ketika tahun 2020 ada pandemi yang namanya COVID, ya, COVID itu sehingga lockdown semuanya, dan mungkin kalian juga pernah merasakan lockdown ketika di SMP dulu, itu adalah bagian dari menjaga fisik kita, karena kesehatan juga sangat penting. Maka ibadah saat itu, sekolah saat itu dibatasi. Maka untuk itu hari ini, bagaimana cara mengelola tubuh ini? Karena ternyata kalau pola makan kita kurang baik, dampaknya juga sangat banyak. Kita cepat capek, cepat lemah. Kemudian apalagi? Dampak kita juga bisa jadi karena proses nutrisi yang tidak baik. Itu menyebabkan kita menjadi orang-orang yang akhirnya tidak bisa berpikir dalam. Kita capek berpikir. Dan inilah yang akhirnya menyebabkan lemah. Karena ternyata Rasulullah saat itu dengan olahraganya yaitu berenang, berkuda, manah, ya, itu bukan olahraga fisik semua. Gitu. Nah hari ini jangan hanya jari-jari kita saja yang mungkin kita olahragakan, tetapi bagaimana fisik kita, kaki kita, tangan kita, badan kita gerakan. Gitu. Karena ternyata kalau makanan kita jelek, badan kita juga bau. Gitu ya. Bau ternyata karena pola makan kita yang jorok, gitu ya. Nah untuk itu anak-anak sekalian, cobalah diingat kira-kira pola hidup kita, pola makan kita, ya ini harus kita atur. Bagaimana kita akan memiliki fisik yang sehat kalau kita sering begadang, makan terlambat, makan kita asal, kemudian asal makan, dan kita juga banyak meminum makanan-makanan yang tidak bergizi atau kurang, hanya asal kenyang, ini juga akan berpengaruh. Dan kita tidak akan siap menjadi orang-orang yang menjadi pemimpin, karena pemimpin fisiknya harus kuat. Mungkin kalian pernah mendengar bagaimana seorang Perdana Menteri Malaysia kemarin terpilih lagi di saat usia 60. Bayangkan, di usia 60 bisa menjabat sebagai Perdana Menteri. Kita kira-kira dikasih umur 60 sudah seperti apa gitu ya. Inilah anak sekalian pentingnya fisik kita harus kuat. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita memiliki kecerdasan, kekuatan, ya, yaitu dalam hal akal. Mungkin yang ketiga adalah hati, ya, hati. Nah ini lagi yang ketiga, ini hati, perasaan, kolbun, kita harus atur. Ini yang disebut dengan kecerdasan emosional, ya, kecerdasan emosi. Karena ternyata hati ini juga harus kita kelola dengan baik. Kita suka
Ya, mungkin kita punya perasaan seperti Anda. Mungkin hari ini ketika mendengarkan saya ceramah, mungkin perasaan Anda lagi bete, dipaksa dengerin ceramah nih misalkan. Atau lagi senang mungkin, wah alhamdulillah kalau senang. Wah senang ketemu Pak Karyadi nih, wah luar biasa misalkan. Nah inilah sebetulnya yang harus kita ingat. Dan perasaan ini harus kita jaga, bayangkan. Belajar kita ternyata dipengaruhi oleh yang namanya perasaan. Kalau kita nggak ada mood, bisa nggak belajar? Enggak ternyata. Ya, kalau kita bete mulu, ya apalagi mohon maaf, sensitif, baperan, nah ini. Dan ternyata dari sekian itu ada obatnya. Apa itu? Dengan zikir kepada Allah. Pertanyakan coba. Ngaji Qur'annya bagaimana? Sholatnya bagaimana? Zikirnya bagaimana? Bisa jadi mungkin ya hari ini bete mulu, stres mulu, pusing karena nggak jelas gitu ya, baperan. Karena bisa mungkin kita kurang dekat dengan ayat-ayat Allah. Kurang dekat dengan Allah, ya ibadah kita kurang. Dan ketiga hal ini kita harus kuat. Bagaimana kita memiliki akal yang kuat, bagaimana memiliki fisik yang kuat, bagaimana memiliki hati juga yang kuat. Kalau ketiga-tiganya kita kelola dengan baik, maka itu akan menjadi sebuah keseimbangan. Kalau kita hanya berpikir bagaimana fisik kita kuat, ya, maka kita akan menjadi orang-orang yang mungkin memikirkan materialisme gitu ya. Semua diukur dengan uang, semua dipikir dengan fisik. Nah, atau kita berpikir tentang orang-orang yang harus sesuai akal, kalau enggak, maka bisa jadi akan lahir orang-orang ateis gitu ya. Atau mungkin ada orang-orang yang percaya kepada kebatinan, ada panteis gitu ya. Nah, ini harus kita simak. Kita adalah orang-orang religius, kita adalah orang-orang yang memiliki ya kepekaan terhadap hati. Kita juga harus memiliki yang namanya fisik yang kuat. Ketiga hal ini kita harus asah, dan Ramadan ini kesempatannya. Pertanyaannya buat Anda semua nih, anak-anak sekalian, sudah berapa juz Anda baca untuk Anda mengelola hati Anda, kolbun Anda bersih? Sudah berapa aktivitas olahraga yang Anda lakukan? Apakah Anda lebih banyak tidurnya atau Anda bisa menyeimbangkan? Karena ternyata di zaman Rasulullah, Ramadan itu bulan berperang. Perang Badar terjadi ketika Ramadan. Jadi Ramadan itu bukan buat tidur, pelor, nempel molor, tapi kita harus bagaimana memiliki keinginan untuk terus beraktivitas gitu. Dan yang ketiga, sudah berapa buku yang Anda baca dan Anda berpikir apakah perlu bisa membuat buku, ada karya gitu ya. Bukan karena nama saya Karyadi, tapi Anda harus berkarya gitu. Harus memiliki sebuah produk gitu ya. Ini yang harus Anda pikirkan. Jangan sampai selama umur di dunia tidak menghasilkan apa-apa, tidak memiliki sebuah prestasi. Karena ternyata hidup di dunia ini hanya sementara menuju dunia yang kekal, yaitu akhirat nanti. Untuk itu anak sekalian, pada Ramadan ini Bapak ingin mengajak kepada anak-anak sekalian semua, anak-anak baik, karena Bapak yakin seluruh siswa-siswi SMK Negeri 1 Gunung Putri adalah orang-orang yang memiliki potensi luar biasa. Dari segi akalnya, dari segi fisiknya, dari segi hatinya. Ketiga ini harus kita seimbangkan. Jangan dominasi salah satu, tapi semuanya harus ada. Dengan itu insya Allah akan terjadi yang namanya ketenangan. Akan ada namanya perkembangan. Akan ada namanya luar biasa. Ledakan-ledakan diri Anda. Anda semua siswa-siswi akan menjadi orang-orang yang berprestasi. Akan memberikan sebuah sejarah. Hari ini kita harus menciptakan sejarah. Bukan menciptakan berita, tapi menciptakan sejarah yang dikenang bahwa kita bisa bermanfaat, bisa menjadi orang-orang yang luar biasa dengan tetap mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekali demikian, tetap semangat di Ramadan 1440 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan untuk bisa maksimal beribadah, maksimal berkarya, maksimal menciptakan sejarah yang lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik, untuk diri kita yang lebih baik, dan tentunya untuk semua orang-orang kita sayangi menjadi lebih baik. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.